Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini adalah target hari ini. Kita terampil dalam kegiatan perencanaan ya. Perencanaan ya, intinya adalah terampil dalam membuat RPP ya. Dalam membuat RPP itu teman-teman harus baca betul. Pertama adalah target KD, kedua membuat matrik dimensi pengetahuan dan proses berpikir, yang ketiga membuat indikator, yang keempat membuat indikator dari indikator pendukung sebelum ke target indikator, membuat indikator kunci dan membuat indikator pengayaan, kemudian buat langkah pembelajaran, pindahkan dalam format RPP nih. Pertama KD nih, KD di bahasa Arab itu ya memang yang dilihat dua ya, yang pengetahuan dan keterampilan ya. Ini berdasarkan KMA 183 nih ya. Memahami fungsi sosial, sementara yang keterampilannya adalah mendemonstrasikan gitu ya. Maka langkahnya itu teman-teman harus membuat matrik dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuannya itu ada yang proses, dan tadi ada yang proses dan ada dimensi pengetahuan dan ada yang proses berpikir. Dimensi pengetahuan itu kan ada faktual, konseptual, prosedural, metakognitif. Sementara dimensi prosesnya ada C1, C2 sampai C6, taksonomi Bloom itu ya. Yang faktual dan lain itu taksonomi Merrill namanya. Oke, dimensi pengetahuan ini memahami itu masuk ke mana? Memahami. Nah, ini baru-baru yang memahami ya. Berarti di indikatornya itu indikator yang pendukung. Jadi sebelum bisa memahami ya harus mengartikan dulu kan gitu ya. Jadi sebelum memahami itu harus bisa mengingat dulu, baru bisa memahami. Nah, pengayaannya bisa sebenarnya lebih dari itu maksudnya kan. Jadi proses yang kita gunakan itu bisa harusnya lebih dari KD itu ya. Jadi jangan sampai kurang dari KD ya. Memahami kan C2 ya. C2 ya. C2 masih pada taraf faktual ya. Kalau menggunakan berarti C3 tarafnya konseptual. Ya gitu ya. Jadi makanya untuk yang KD pengetahuan memahami fungsi sosial dan seterusnya, maka untuk membuat indikatornya ya, adalah indikatornya nih yang maka mengartikan, memahami, menggunakan. Tapi memahami itu ya tidak operasional ya. Nanti kita lihat selanjutnya ya. Untuk yang KD mendemonstrasikan ya kan. Nah, maka ini yang pendukungnya berarti melafalkan, sebelum mendemonstrasikan dia harus melafalkan dulu, dia harus mengartikan dulu itu ya. Mengartikan, melafalkan dulu, mengartikan, baru bisa mendemonstrasikan gitu ya. Nah, pengayaannya itu membandingkan gitu ya. Nah, mendemonstrasikan itu udah
metakognitif. Nah, ini mendemonstrasikan ini yang membuat slide ini salah ya. Jadi mendemonstrasikan ini bukan pengetahuan, ini kan keterampilan ya. Iya kan, bukan pengetahuan tapi keterampilan. Ini salah ya. Jadi teman-teman carinya berarti di keterampilan, bukan di pengetahuan lah. Gitu ya. Itu ya. Makanya mengartikan, indikator mengartikan, memahami, menggunakan oke yang ini ya. Memahami itu salah karena memahami itu tidak operasional. Mengartikan, menjelaskan, menggunakan. Nah, IPK KD 45 jadi 451 itu enggak tepat karena itu dia buat di pengetahuan. Jadi teman-teman harus cari kata kerja itu di keterampilan ya, bukan di pengetahuan. Posisinya di keterampilan. Nanti cari aja keterampilan. Itu kan ada 7 level ya keterampilan itu. Oke, proses pembelajarannya nah, ini di langkah-langkah pembelajarannya ya. Memang ini posisi ditargetkan untuk kondisi COVID kali ya ini ya. Melakukan salam sapa, menyiapkan video, men-share link video, menyuruh peserta didik melafalkan, mengartikan. Nah, kalau dalam kondisi normal berarti bukan menyuruh itu, tapi ada 5M itu. Menanya, menyimak, menanya, mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasi gitu ya. Contoh RPP. Nah, ini memang RPP-nya hanya untuk pembelajaran jarak jauh berarti ya. Menunjukkan dan mendemonstrasikan. Nah, ini tujuan pembelajaran melalui pembelajaran dalam jaringan daring, peserta didik dapat menunjukkan dan mendemonstrasikan. Nah, ini boleh. Tapi nanti dicek lagi ya, yang mendemonstrasikan itu kata kerjanya apa gitu ya. Kata kerja yang operasional atau keterampilan itu apa. Nah, ini banyak menggunakan YouTube ya, bahan ajarnya tuh ya. Nah, kalau teman-teman kan memang kuliahnya pembelajarannya pembelajaran normal ya, cuma direkam, nah, kemudian di YouTube kan. Kalau ini pembelajarannya pembelajaran jarak jauh gitu ya, gitu, dengan materi yang di YouTube kan. Kalau kita materinya normal cuma di YouTube kan. Saya kira itu, semoga teman-teman sudah semakin paham tentang pengembangan rencana pembelajaran bahasa Arab ya. Terus banyak membaca, terus banyak menggali, terus banyak berlatih, karena membuat RPP mengajar itu adalah skill, artinya butuh latihan. Tidak cukup hanya dipahami tapi harus dipraktekkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.